Kalau nanti Mas Arief kalau ini ditampilkan di kiri juga bisa ya. Ya, saya izin share screen dulu. Ya. Assalamualaikum Mas Wawan. Ya, Mas Waalaikumsalam. Wawan, Masya Allah. Ya. Oh, saya pakai Saya kira tadi Mas Wawan. pakai ini. Sehat-sehat Pak Wawan. Ustadz Wawan. Alhamdulillah ala kulli halin. Masya Allah. Saya suka semangatnya itu Pak Wawan. Ya kan saya sudah dipeseni, makanya langsung ini saya apa prioritaskan. Kita mulai dulu ya. Sambil menunggu yang lain, ini baru 3 orang peserta ya. Kita mulai dengan zikir-zikir dulu ya. Supaya mudah-mudahan Allah menjadi berkah untuk pertemuan pada sore hari ini. Monggo bareng-bareng kita membaca yang sudah ada di mana? Di situ ya. Kita mulai dengan Fatihah dulu. Nanti kalau ada yang gabung, langsung gabung aja nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eh, Anak-anak yang di pondok santri juga ikut ya. Suaranya jangan di-mute nggak apa-apa. Yang suaranya Pak Wawan juga dinyalakan nggak apa-apa biar nanti kalau rame baru nanti dimatikan. Yang mematikan siapa Mas? Mas Arief biasanya gini nih. Nanti biar bisa dari saya sih selaku hostnya. Oh gitu. Jadi Mas Arief bisa ya Bisa. matikan semua ya. Oke. Ya udah kita mulai ya. Ila hadratin nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jamil ala batinil kiram ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والشاعر المرشدين والعلماء والآملين والجميع الملائكة المقربين قدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم الرحمن مالك الرحيم يوم مالك الدين. يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا إن الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم الضالين آمين. ثم إلى إدراك الكرام شيخ المرسلين سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك يوم الدين نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الرحمن سيدنا سيد عبد الفتاح وأبو سلمان الكريم غفر الله لهم ورحمهم وتغفرهم وجعل الجنة معهم. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الرحيم الدين. إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين أنعمت المغضوب عليهم عليهم ولا غير الضالين المغضوب آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن شائر الأرض والمغرب بها ومن يومنا إلى سمان الله ومن يقف إلا غفين من لدن آدم إلى قوم القيامة وشاء الله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من بالله الشيطان من الرجيم. بسم الشيطان الله الرجيم الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الحمد لله الرحيم رب العالمين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الرحمن الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك اهدنا نعبد الصراط وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz Zainal Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten Ustadz sambil menunggu masih ada waktu kira-kira 8 atau 9 menit untuk Oke, oke. memulai kita baca wirid-wirid dulu ngaten nggih Ustadz nggih. Baca Oke, sambil monggo. menunggu waktu 8 menit. Oke, Nggih. monggo, Pak. Menika Oh, nggih untuk mengisi waktu mawon. oke, Nggih. oke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد Allah. لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا دافع البليات
اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا فتاح يا رزاق يا سميع يا بصير يا الله يا فتاح يا رزاق يا سميع يا بصير يا الله يا فتاح يا رزاق يا سميع يا بصير يا الله يا رزاق يا وهاب يا لطيف يا خبير يا الله يا رزاق يا وهاب يا لطيف يا خبير يا الله يا رزاق يا وهاب يا لطيف يا خبير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mbak. Wah, barusan kita sama-sama sambil menunggu waktu kita berpikir mudah-mudahan apa yang kita lakukan barusan ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sudah bergabung di sini ada 7 ya rumah Al-Quran An-Nur. Ya Ustadz. eh, Ustadz Zainal, ini ada undangan dari keluarga besar yang kita undang ini dari keluarga besar Bahrul Mahfiroh Malang. Jadi pesertanya agak banyak Ustadz. Halo, halo. Nggih, sampun suaranya Ustadz Zainal kurang keras mungkin nggih. Bisa volumenya ditambah. Cek, cek. Halo. Nggih, lebih keras menika Ustadz, sampun lebih keras. Cek, cek. Halo. Nggih, nggih. Sudah dengar Ustadz. Mungkin volumenya nopo bisa lebih ditambah sedikit Oh, lagi nggih Ustaz? Belum begitu dengar Ustaz, apa kemut ya? Nggih. Halo, Assalamualaikum Ustaz Zainal. Assalamualaikum. Pondok Al-Quran An-Nur. Mana?
Alhamdulillah. Marika. Oke. Kalau lihat di sini sudah, Alhamdulillah yang bergabung sudah 11, cukup lumayan banyak. Kita kita mulai mawon nggih Ustadz Zainal nggih, sak menika nggih. Sudah lewat 2 menit Ustadz nggih. Suaranya Ustadz Zainal masih ke mute. Assalamualaikum. Oh ya, Mas Arif suaranya Ustadz Zainal bisa dibuka nggak dari saya ini masih ke mute ini Ustadz Zainal. Masih Oh nyala iya, mute. Ah, lah, tadi nyala ini bentar, mati lagi nih Ustadz. Bisa bentar. dibukain Mas Arif. Kalau dari host itu bisanya meminta untuk unmute. Ini sudah saya minta untuk unmute. Ustadz Zainal masih ke mute Ustadz. Monggo. Spontannya tasik ke mute nih, Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Pertanyaan ini. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Oh, nggih. Masih belum keluar nggih Ustadz nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Sambil menunggu Ustadz Zainal, ini pesertanya sudah masuk 11 orang. Ada dari Pondok, dari Ponorogo, Mbak Alia, Rumah Quran Anur, Ustadz Wawan, ada Bu Febri, kemudian ada Pak Rizal. Ini dari donatur-donatur keluarga besar Anur. Kemudian ada juga Pak Reza. Kemudian ada Bu Mufarihah. Ini dari anu ya, mana? Eh, pondok dari anu ya, grupnya Gus Bisri nggih. Mbak Mufarihah dari Gus Bisri nggih. Oh, nggih. Nggih, selamat datang Mbak Mufarihah. Nah, ini Ustaz Zainal sampun meet-nya sudah Halo, sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Alhamdulillah. gak? Sampun. Jelas. Nggih, sampun jelas. Nggih, jelas Ustaz. Nggih. Oke. Nggih, kita mulai nggih. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Alham- Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah yang kami Ya. hormati Ustadz Zainal Arifin selaku yang menjadi guru kami semuanya pada sore hari ini untuk bisa kami mohonkan atas waktunya mengik- mengisi ilmu-ilmu buat kita semua mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kedua juga kami hormati khususnya kepada eh, saya undang orang tua saya juga Ustadz, bapak ibu saya, Monggo. Sukri, kemudian juga Ibu Nuraini Samsul Hadi
kebetulan juga ada hadir, alhamdulillah. Kemudian ini juga ada keluarga besar dari eh, pengajiannya Pondok Bahrul Mahfiroh Malang, Gus Ustadz Zainal. Oh, Itu oke. kebetulan, nggih, itu kebetulan di Surabaya ada cabangnya, itu dua. Jadi yang satu Rumah Al-Quran An-Nur, ini kebetulan anak-anak Wah, santri ini sudah bagus. alhamdulillah sudah bisa mengikuti semua. Dan yang kedua juga ada pengajian yang khusus untuk yang sudah senior, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah ada beberapa yang hadir. Ini ikut ngaji di Gus Lukman yang dari Pondok Bermuara sejak mereka masih SMA, Ustadz Zainal. Sampai sekarang Hmm. sudah pada umurnya mungkin ada 45-an gitu sudah. Jadi alhamdulillah ini kelompok Oke, SMA, oke. kuliah sampai sekarang kerja, alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah bisa ikut. Ini semua kita dalam keluarga besar, Bahrul keluarga besar Pondok Bahrul Mahfiroh Malang. Kemudian juga para adik-adik, beberapa keluarga juga ini ada donatur. Nah, alhamdulillah pertemuan pada sore hari ini merupakan pertemuan yang pertama dan mudah-mudahan kalau Allah ridho kami mohon Ustadz Zainal bisa bisa kajiannya bisa rutin ngaten nggih Ustadz nggih. Nanti waktunya kita Dan, oke. longgar, ada waktu yang longgar. Nanti kita akan harapan kami ini yang kita ngaji adalah tafsir tafsir Al-Qur'an mulai dari surat Al-Mulk, yaitu yang diharapkan seperti yang kemarin saya sampaikan pada Ustadz Zainal, belajar ngaji tafsir itu kalau per ayat kata itu biasanya terlalu lama. Nah, untuk memudahkan kita mempercepat waktu, itu dimulai dahulu. Itu harapan kami dari per surat dulu tentang asbabun nuzul, kemudian makna inti pesan dari surat ini apa, dimulai dari juz 29 dulu, Ustaz. Terus nanti juz sampai juz 30 yang surat pendek-pendek itu maksudnya apa. Kemudian secara ringkas gitu. Nanti setelah itu kita nanti baru setelah semua surat-surat itu dalam Al-Quran kita ringkas asbun nuzul, nanti baru nanti yang per kayak yang di Rodotul Fala itu satu-satu kan. Kayak butuh waktu masih lama kan kalau yang cepat. Gitu ya Ustaz, untuk menambah semangat. Jadi kalau kita sudah kenal surat ini, Al-Mulk ini, kemudian surat Yasin ini, nah itu harapannya itu kita sudah lebih paham gitu kan, lebih mudah dalam mengambil inti masing-masing per ayatnya nanti itu lebih tajam gitu harapan kami. Nggih, ngaten nggih Ustaz. Mudah-mudahan Oke, oke. harapan kami Coba. dapat diridhoi sama Allah. Amin, amin. Monggo untuk selanjutnya kami beri Oke. waktu. Untuk waktunya dari ini sudah mundur 10 menit itu nggak apa-apa. Nanti sampai jam 16.30 kalau secara undangan. Monggo nanti kita berikan waktunya kepada Ustadz Zainal. Mudah-mudahan kita bisa Oke, dapat oke, berkah. oke. Monggo tafadhol Ustadz Zainal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa jelas ya suara saya? Oke, jelas Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Abaroy bersama Ibu dan juga para santri yang bergabung di kajian ini. Alhamdulillah dan Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memulai mengaji ini, dan ini bulan Ramadan, insya Allah bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran dan tambahnya pengetahuan agama kita ini seiring dengan tambahnya takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, mari kita tata niat kita untuk ngaji bersama-sama. Semoga Allah ridho dan menerima semua amal baik kita, terutama di bulan Ramadan. Amin. Amin. Kita Amin. mulai dari surat Tabarok. Saya baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulki Makkiyatun wa ayatuha salasuna. Surat Mulk ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Wa ayatuha salasuna, dan ayatnya itu 3. Suratul Mulki minas suwaril Makkiyah sya'nuha kasya'ni sa'iris suwaril Makkiyah. Jadi seperti surat-surat yang lain, waqad tanawalat jadi suratu ahdafan ro'isiyan salah satu. Surat ini memuat beberapa tema dasar. Ada 3 tema dasar. Apa itu tujuan dari surat ini? Ada 3. Wahia isbatu azamatillahi wa qudratihi alal ihya'i wal imati. Yang pertama adalah menetapkan keagungan dan kekuasaan Allah, zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Nah itu. Yang kedua, wa iqamatul adillatil wal barohina ala wahdaniyati rabbil alamin. Yang kedua adalah dalil dan bukti kebenaran keesahan Allah. Tsumma bayyana akibatul mukadzibin, dan yang ketiga adalah akibat dari orang yang mendustakan akan kebenaran Allah dan mengingkari akan. Jadi tema besar dari surat Al-Mulk ini yaitu untuk menetapkan keagungan Allah dan kekuasaan Allah, zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Yang kedua adalah mengokohkan dalil dan bukti kebenaran atas keesahan Allah sebagai Rabbil Alamin. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang akibat orang-orang yang mendustakan akan kebenaran dan mengingkari akan lil ba'tsi wan nusyur, hari kebangkitan dan hari sesudah bangkit, sesudah mati, hidup sesudah mati. Itu 3 tema besar dari surat Al-Mulk. Untuk surat Makkiyah yang berisi tentang 30 ayat. Di atas suratul karimatu bitawadi'i hadafil al-awwal fadhukirat annallaha jalla wa ala biyadihil mulku wassultan. Yang pertama adalah bahwa Allah, di tangan Allah lah al-mulku wassultan, segala kekuasaan yang ada di alam. Bahwa al-muhaimin alal akwan, dialah yang menjaga kelestarian alam ini. Alladzi takhdu'u li'azamati rabbi, yang mana makhluk yang lain akan tunduk dengan segala kebesaran. Wa ta'nu lahu al-jibah, wa huwa al-mutasarrifu fil kainat, dan dialah yang melakukan menjaga alam ini bil khalqi wal ijad wal ihya wal imat, yaitu menjaga kelestarian hidup dan termasuk mengatur dalam hidup dan mati. Tsumma tahaddatsat an khalqis samawati sab'i, kemudian surat ini juga membicarakan tentang ciptaan langit yang 7 ini. Wa ma zayyanallahu bihi as-sama'ud dunya, dan termasuk Allah menghiasi langit ini minal kawakib as-sati, dari berbagai macam bintang, wan nujum, dan juga bintang-bintang alamiah yang bercahaya. Wa kulluha adillatun ala qudratillahi wa wahdaniyati, dan semuanya itu adanya 7 langit dan juga
Bintang-bintang ini menunjukkan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Tsumma tanawalat al-hadis an-mujrimin bisyai'in minal hisab. Kemudian juga menerangkan tentang apa itu dosa, orang-orang yang berbuat dosa yang akan dihukum oleh Allah di dalam neraka. Wa khutimati suratul karimatu bil intar wa tahdzir lil mukadzibin bi da'watir rasul. Dan akhir dari surat ini nanti apa itu menerangkan tentang peringatan dan termasuk memberikan itu takdir bagi orang-orang yang mendustakan kebesaran Allah dan termasuk mendustakan dakwah. Kemudian fadluha, nah ini keutamaan dari surat ini. Yusamma hadis suratu, surat ini dinamakan juga selain dari nama Al-Mulk, surat ini juga dinamakan Al-Waqiyah. Al-Waqiyah itu adalah penjaga. Al-Waqiyah itu adalah penjaga. Wal-Munjiyah, Wal-Munjiyat, dan penyelamat. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Mulk, tapi juga surat ini dinamakan Al-Waqiyah. Waqiyah itu penjaga, Wal-Munjiyat, dan Wal-Munjiyatu, dan penyelamat. Kenapa surat ini dinamakan Al-Waqiyah, penjaga dan juga penyelamat? Li'annaha, karena surat ini taqiyah qari'aha, surat ini menjaga pembacanya min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Waqiyah, penjaga, wal munjiyat, dan penyelamat, karena surat ini dapat menjaga pembacanya min adzabil qabri, dari siksa. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Rasul, ya al-mani'atu, surat ini al-mani'atu, penjaga, dia al-munjiyatu, dia penyelamat, min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi siapa yang membiasakan membaca surat ini, maka dijamin oleh Allah selamat dari siksa kubur, selamat dari azab kubur. Inilah surat Al-Mulk. Biasanya pada umumnya kalau diamalkan itu dibaca mau tidur, itu ya. Kalau dibaca waktu malam setelah Isya, bisa menyelamatkan dari siksa. Dalam suatu di tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah begini. Ibnu Katsir, ada orang yang ya kalau di situ hafal, kisahnya ini hafal, tapi di pernyataan ini tidak hafal di sini. Li'annaha taqiyah qari'aha. Kenapa surat ini disebut Al-Waqiyah Al-Munjiyat? Karena surat ini bisa menjaga pembacanya min adzabil qabr, bukan penghafalnya. Tapi yang di kisah tafsir Ibnu Katsir itu orang itu hafal. Di kisahnya begini, saya ceritakan bentar gitu, biar menarik. Jadi ada si fulan itu meninggal dunia. Karena meninggal dunia, maka berlakulah malaikat Munkar Nakir itu setelah orang itu dikuburkan, maka datanglah malaikat Munkar Nakir yang akan menanyai fulan ini. Nah, sebelum malaikat Munkar Nakir datang, itu muncul sosok makhluk berdiri menghadang malaikat Munkar Nakir. Ya, gitu kan. Kemudian ditanya sama malaikat Munkar sama surat Al-Mulk ini, menjelma menjadi makhluk. Siapa kamu? Saya Munkar Nakir. Kamu mau apa?
Tanya sama Al-Mulk. Saya akan melaksanakan tugas. Saya mau gebukin orang itu karena dia pernah berbuat maksiat. Nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena kalau kamu gebukin dia, berarti sama dengan gebukin saya. Nggak bisa. Iya, karena saya itu ada dalam hatinya orang itu. Ya, karena ada hadis begini. Inna allaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Inna allaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Jadi terjemah bebasnya begini. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya adalah Al-Quran. Gitu. Terjemah bebas begitu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Lah, karena saya ini dihafal oleh orang ini. Kalau kamu gebukin dia, berarti kena saya. Itu, apa itu surat Al-Mulk tadi. Enggak bisa, saya juga melaksanakan tugas. Enggak bisa, saya juga membela hak saya. Kalau begitu kita matur kepada Allah. Akhirnya surat Al-Mulk ini sama-sama matur kepada Allah dengan mungkar nakir. Di hadapan Allah menyampaikan, ini ya Allah, saya mau melaksanakan tugas saya sebagaimana yang kau perintahkan, tapi ada surat Al-Mulk ini menghalangi saya. Apa benar? Surat Al-Mulk ngomong, iya ya Allah. Ya, bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa itu engkau tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Nah, saya itu dihafal oleh hambamu ini. Saya ada dalam hati. Kalau dia menggebukin orang itu berarti kan kena saya. Lalu apa efeknya jikalau saya dihafal oleh hambamu, lalu dia masih kena adabmu? Percuma kan? Mendingan saya dihapus saja dari firman. Itu pembelaan surat Al-Mulk kepada orang ini tadi. Nah, akhirnya ya sudah, saya menangkan surat Al-Mulk. Walaupun orang itu harus disiksa, tapi saya ampuni. Karena dia setiap hari itu membaca surat Al-Mulk. Nah, itu untuk pemantapan kita. Nah, jadi satu riwayat ada yang mengatakan hafal, satu riwayat lagi ada yang mengatakan tidak hafal, tapi dia istiqomah baca. Itu sama-sama mendapat pembelaan dari surat Al-Mulk. Di situ disebut surat Al-Waqiah, Al-Munjiyat, surat penjaga dan surat penyelamat. Karena dia itu bisa menjaga min adzabil qabr. Itu ya. Itulah apa itu termasuk keutamaan surat Al-Mulk. Kita lanjutkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka ma suci Allah alladzi dat yang biyadihi di tangannya lah al mulku kerajaan wa huwa dan dia Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun. Ayat tamajjadu wa ta'ala al-ali al-kabir al-mufid al-makhluqat min fununil khairat. Jadi semua yang ada di muka bumi ini Allah yang mengatur. Qala Ibnu Abbas biyadihil mulku ay yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu berhak itu memuliakan orang yang dikehendaki dan juga menghinakan yang dikehendaki. Yuhyi wa yumit. Allah itu zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Wa yughni wa yufkir. Allah pun juga bisa membuat orang kaya dan bisa membuat orang itu fakir. Wa yu'ti wa yamna. Allah juga bisa memberikan rezeki tapi juga bisa menahan rezeki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bermaha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa di situ Allah maha kuasa untuk membuat, maha kuasa untuk menjaga dan melestarikan ciptaannya. Yang ada yaitu bumi dan langit dan segala isinya ini ciptaan Allah, tapi tidak hanya dicipta oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan
dan dijaga kelestariannya oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata ay aujada fid dunya al hayat wal maut, di mana Allah itulah yang menghidupkan kita di dunia wal maut dan juga mematikan. Wa ahya man syaa wa amata man syaa, maka hidupkanlah orang yang dikehendaki dan dimatikan juga orang yang dikehendaki. Wa huwa al-wahidul qahhar, dialah zat yang maha kuasa untuk menentukan segalanya. Wa innama quddimal mautu li annaha ahibu fi nufusi wa afsad. Qala ulama. Di ayat itu didulukan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Kenapa kok mati dulu baru hidup? Kok bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta itu, tapi matinya dulu didulukan. Dialah yang menciptakan mati. Quddimal mautu, didahulukan kalimat maut li'annaha ahibu fin nufus, karena maut inilah yang paling ditakuti oleh seseorang. Itu tujuannya itu begitu, fin nufus. Wa afza'u, dan maut ini tiba-tiba datang. Ya, maut ini tiba-tiba datang. Jadi yang ditakuti oleh kebanyakan manusia itu adalah kematian, dan juga yang datang tiba-tiba itu adalah kematian. Itulah sehingga didahulukan khalaqal mauta wal hayat, mati dulu. Ahya man syaa wa amata man syaa, maka ya Allah berhak menghidupkan orang yang dia kehendaki dan mematikan orang yang dia kehendaki. Qala ulama laisal mautu fana'an wang qita'an bil kulliyati anil hayat. Kata para ulama, mati itu bukan segala akhir dari segala urusan kehidupan. Tidak. Mati itu bukan segala akhir, maksudnya terputusnya segala urusan kehidupan, tidak. Wa inna ma'uwa, akan tetapi kematian itu adalah intiqalu min darid ila darid. Jadi kematian itu bukan akhir segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan, tidak. Akan tetapi mati itu adalah intiqalu min darin ila darin, berpindah dari rumah, ya rumah dunia, ila darin ke rumah berpindah dari satu tempat, ya berpindah dari dunia ila darin ke tempat berikutnya. Walihada fi sahih, walihada thabata fi sahih, maka inilah sehingga di dalam hadis sahih dikatakan annal mayyita yasma'u wa yara wa yuhissu wa huwa fi kuburihi, sesungguhnya mayit itu yasma'u, dia mendengar, wa yara, dan dia juga bisa melihat, wa yuhissu, dan dia juga bisa, wa fi kubrihi, dan dia itu di dalam kubur. Kama qala alaihi salam, sebagaimana hadis Rasul mengatakan, inna ahadakum idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihi. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, kata Rasul, idza wudi'a, apabila diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan teman-temannya yang mengantarkan kubur tadi itu sudah selesai mau pulang, wa innahu, sesungguhnya mayat itu la yasma'u qur'ani alihi, mayat yang ada di dalam kubur itu mendengar kreseknya sandalnya, sandal, gesekan-gesekan sandalnya teman-temannya yang mengantarkan ke kubur itu, mayat itu mendengar. Mayat itu mendengar.
dikatakan bahwa mayit itu bisa mendengar, mengetahui, wayuhissu, dan bisa merasa. Sehingga suara sandalnya teman-temannya yang mengantarkan jenazahnya yang mau pulang itu, mayit itu mendengar. Rasulullah itu mengajarkan kalau kita itu melewati kuburan, kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Ya karena dia mendengar. Dia itu mendengar. Dia itu adalah mendengar. Jadi mati itu bukan terputusnya segala urusan yang terkait kehidupan, tetapi mati itu adalah sebenarnya pindah tempat saja. Mereka masih bisa mendengar, mereka masih bisa itu merasa, dan mereka juga maka dengan dasar ini kita ini dianjurkan juga ziarah kubur, karena ketika kita ini berziarah kubur, dia itu juga bisa melihat. Dia itu juga bisa melihat, karena di sini dikatakan bahwa apa itu al-mayyitu yasma'u, mayit itu mendengar, wayaro, dan melihat, wayuhissu, dan dia itu merasa. Ya, sehingga sampai dia itu mendengar suara sandalnya teman-temannya yang mengantarkan. Al-hadis, ada lagi hadis mengatakan, waqala, ini hadis sahih semua. Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, ya, wahai kalian, kamu itu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan minhum, daripada para mayit itu. Lakin nagum, akan tetapi mayit itu layujibun, tidak bisa menjawab. Jadi Rasul sampai sumpah, demi Allah sahabat, kamu itu tidak lebih mendengar daripada para mayat itu jika aku mengatakan sesuatu. Akan tetapi dia itu tidak bisa menjawab. La yujibun. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu la yujibun, mereka tidak dapat menjawab. Maka fal mautu huwa ingkita uta'allukir ruhi bil badan. Maka kematian itu adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Jadi mati itu adalah bukan mati segalanya, akan tetapi apa itu tercabutnya ruh dari badan. Itulah wa mufaraqatu halil jasad, dan pisahnya ruh dengan jasad. Ya, mati itu adalah terpisahnya hubungan ruh dengan badan, ruh dan ruh dengan jasad. Itu. Jadi mati itu bukan terputus. Untuk apa Allah membuat kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu ay liyam tahinakum wa yakhtabirakum ayyuhan nas. Allah hendak menguji di antara kamu sekalian, fayara al-muhsina minkum minal muslim. Maka dengan itu Allah melihat siapa di antara kalian yang berbuat baik dan juga yang berbuat maksiat. Qala al-Qurtubi ayu amilukum muamalatal muhtabiri. Allah dengan itu akan memperlakukan kalian antara kalian yang berbuat baik dan kalian yang berbuat kemaksiatan. Wa huwa al-azizu ay al-ghalibu bintiqamihi mimman asaw. Allah ini maha perkasa, berhak menentukan segalanya dari orang yang berbuat maksiat. Al-Ghafur lidunubi man taba wa anabah. Allah maha pengampun
bagi yang bertaubat dan kembali pada bulan Ramadan ini. Allah betul-betul zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan langit ini sab'a samawat. Ay khalaqa sab'a samawat mutatabiqatan. Dia yang menciptakan langit ini menjadi 7 langit yang berbeda-beda bertingkat-tingkat. Kullu sama'in kalukubatin lil ukhra. Jadi bertingkat-tingkat antara langit 1, langit 2, langit 3, keadaannya tidak sama. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kamu melihat fi khalqir rahmani dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman ini min tafawut dari segala kekurangan. Ya. Jadi Allah menciptakan langit ini sempurna, tidak ada yang kurang. Laisat taroh ayyuhas samit fi khalqir rahman al-badi min naqsin au khilalin. Wahai manusia, bahwa lihatlah apa itu penciptaan langit itu yang sudah diciptakan oleh Allah itu yang tidak ada kekurangan dan cacat. Au khilafin, atau antara satu dan yang lain tidak seimbang. Bal hiya fi ghayatil ihkam wal itqan. Kan langit ini diciptakan dengan segala keseimbangan. Min tafawut fi khalqir rahman lam yakul fihinna, dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman. Farji'il basara hal tara min futur ay fakarrir an-nadra fis samawat waraddid fi khalqihinna al-muhakkam. Silakan kamu melihat, farji'il basara, setelah disuruh melihat, coba ulangi lagi lihat. Hal tara min futur, apakah kamu melihat ada kekurangan dalam penciptaan langit ini? Terus Allah kembali lagi, sumarji'il basar. Kemudian coba lihat lagi. Karrota ini kedua kali. Coba lihat lagi. Sumarrotit an-nadra. Ulangi lagi. Coba lihat, perhatikan marrotan ba'da ukhra. Wandur bi'ainil i'tibar. Coba lihatlah dalam pandangan mata maupun silakan kamu lihat akan kembali kepada kamu penglihatanmu itu khosyan, orang yang tunduk, zalilan, dan orang yang rendah, tidak percaya apa-apa. Wa khasir, wa kalilun, ya, wa khasirun, ya, maka kamu akan menjadi lemah dengan melihat langit. Dan itu setelah Allah itu menceritakan tentang zatnya yang menciptakan mati dan menciptakan hidup, dan mati itu bukan terputusnya dengan segala urusan kehidupan, akan tetapi mati itu adalah berpindah dari satu tempat, maksudnya dia berpindah ke alam kubur. Dan mati itu sebenarnya bukan kok mati tidak berdaya, akan tetapi berpisahnya ruh dari kan orang yang mati itu penglihatannya atau pendengarannya. Setelah itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan ciptaan langit yang, dan Allah fair sebenarnya. Kalau ketika orang-orang Arab itu mendustakan tentang Al-Quran, bahwa orang Arab itu mengira bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, Allah juga fair. Yes, gampang aja Muhammad, yes. Coba aja sampai no. Kan dulu.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Sampailah Muhammad. Kalau memang orang-orang kafir Quraisy itu masih ragu terhadap apa yang aku ciptakan, buat satu surat saja. In kuntum ud'u syuhadakum. Jangan sendirian. Silahkan suruh mengajak teman-temannya yang ahli bahasa, ahli syair, ahli sastra, yang pandai-pandai itu untuk membuat satu surat. Kalau memang bisa. Jadi Al-Quran itu Allah juga fair, jadi ditantangkan. Ciptaan tentang langit juga ditantangkan oleh Allah. Ya silakan, silakan Muhammad, suruh melihat langit, suruh melihat langit. Bahkan di sini itu farji'il basara. Lihat lagi karota ini 2 kali. Lihat lagi. Apa ada yang cacat? Apa ada yang kurang dari penciptaan 7 langit ini? Silakan Muhammad, suruh menganalisa orang-orang. Jadi sebenarnya Allah kalau maha kuasa itu, kemahakuasaannya itu sudah dibuktikan, sudah ditantangkan. Bahwa orang-orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai dengan Allah maha kuasa, Allah maha pencipta, disuruh menganalisa. Disuruh menganalisa. Maka farji'il basar hal taromin futur. Maka ulangi lagi penglihatanmu, hal taromin futur. Apakah kamu melihat ciptaan langit ini dari kecacatan? Tumarji'il basarok karota ini. Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi. Adakah yang cacat? Nah, gitu. Adakah yang cacat? Yang kolib ilaikal basar khosyan. Pasti. Ketika tidak menemukan cacat, pasti pandangan itu akan kembali kepadamu dengan pandangan yang tunduk dan merasa tidak berdaya. Wa khasih. Wa qalil. Ya. Jadi itulah Allah itu sebagai zat yang maha kuasa. Ya, fair saja. Jadi Allah tidak pernah menutupi kekuasaan. Barangkali secara mengalir, Bang, ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Biar Nggih, ada interaksi. Oh, nggih, nggih, alhamdulillah. Eh, ada mungkin yang lain ada yang mau menanyakan yang berkaitan dengan surat Al-Mulk, surat nggih, yang ke-67 ini, monggo langsung ada yang mau bertanya. nggih, monggo. Ya. Mungkin Pak Wawan, Pak Fitroni Kurniawan. Nggih, monggo, monggo. Ya, Belum ada. kalau belum ada, nggih. Ini eh, ini kebetulan saya didampingi. Ada yang mau tanya langsung, nggih. Selesai ini. Nggih, nggih. Monggo, monggo Nggih, Bunda. nggih, apakah surat Al-Mulk itu kan memang disarankan ya, diutamakan dibaca Nggih, malam hari. nggih, Kalau nggih. misalnya takut ke ngantuk terus dibaca siang atau sore gitu, apa bisa, Ustaz? Nggih, Kemudian yang nggih. kedua, apakah eh, apa itu dibaca berapa kali atau cukup sekali? Itu. Nggih, nggih. Nih. Dan kalau tidak Nggih, hafal, boleh baca nggih Ustaz. Itu apakah memang nggih. sebaiknya dihafal? Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih. Bagaimana Nggih. yang utama, Ustaz? Matur nuwun. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, Bunda. Jadi untuk membaca, ini kan hal yang sunnah, tidak wajib. Kalau hal yang sunnah itu ya bebas saja. Mau dibaca malam hari monggo, mau dibaca siang hari monggo. Yang penting itu istiqomah. Yang penting setiap hari dibaca. Nah, itu yang terus di situ itu ada 2 riwayat memang. Ada 2 riwayat. Jadi tadi itu disebut al-waqiyah al-munjiyat, penjaga dan penyelamat. Di sini jelas li'annaha, karena sesungguhnya surat Al-Mulk itu taqiyah, bisa menjaga, melindungi qori'aha. Nah, gitu kan. Qori'aha, pembacanya.
bukan hafidhoha, penghafalnya tidak, tapi qori'aha, disebut Iya, iya. pelindung atau penyelamat, karena sesungguhnya surat Al-Mulk itu bisa menjaga qori'aha, pembacanya, min adzabil qabri, dari siksa. Jadi bukan bahasanya itu hafidhoha gitu. Kalau hafidhoha berarti kan penghafalnya. Kalau hafidhoha, hafid itu ya. Misalnya kok kalimatnya begini, li'annaha, karena sungguhnya surat Al-Mulk itu takia bisa menjaga hafidhoha, penghafalnya, min adzabil kubri, dari adab kubur, yaitu berarti yang tidak hafal tidak masuk ini. Nah, yang tidak hafal berarti nggak masuk. Nah, karena kalimatnya di sini li'annaha, karena sesungguhnya surat Al-Mulk itu takia bisa melindungi, bisa menjaga qori'aha, pembacanya, qori, okay? Qori'aha, pembacanya, min adzabil qabri, dari adab kubur. Jadi ada dua riwayat, ada yang hafal, ada yang membaca. Jadi jangankan hafal gitu, Iya. jangankan hafal, membaca saja sudah dilindungi kok. Gitu. Kalau hafal ya, ya Hmm. tambah apa gitu ya. Kalau hafal ya tambah Iya. apa. Begini, membaca saja sudah Hmm. dilindungi kok. Kan gitu ya. Jadi Iya. itu Bunda, jadi untuk waktunya bebas lah. Barang sunnah itu bebas. Jadi kata Bos Bah itu la yujibu ma lam yujab. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Gitu Iya. ya. Iya. Iya, Ustaz. Oke. Kemudian Oh memang iya, posisi tadi tentang memang berapa ya tadi nih? Tentang berapa gitu ya. Lebih Ya banyak. di iya. sini tidak ada yang menyebutkan berapa. Pokoknya dibaca sekali ya boleh, dua kali ya boleh, tiga kali ya boleh. Lebih baik Itu ya. saja. Oke. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Iya. Kemudian tadi disampaikan Ustaz untuk surat ya Al-Mulk ini bahwa Allah yang menciptakan mati dan hidup. Tadi disampaikan Ustaz Zainal, orang yang sudah meninggal itu sebenarnya hanya tidak terputus, tapi dia hanya berpindah tempat saja Pindah. dari alam dunia menuju ke alam yang kubur. Nah, kemudian orang meninggal itu masih bisa mendengar. Kalau misalnya ada orang datang Betul. ke alam, makanya disunahkan untuk menziarah kepada orang yang sudah meninggal, orang tua atau yang sudah Iya. meninggal. Nah, yang saya tanyakan kadang-kadang apakah sama ada pendapat tidak usah ke, kalau kita mengirim doa kan tidak perlu ke alam kubur, cukup dari rumah saja, tidak perlu ke makam gitu nggih Ustaz. Dari rumah Iya. saja kan juga Allah Maha tahu, Allah kan sudah mengerti. Nah, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Kan dari rumah saja sudah cukup. Misalnya nanti kalau Ya. di makam orang mayit itu bisa melihat, mendengar, merasakan tadi. Gimana Ustaz? Oke. Ya, jadi doa itu dimanapun sampai. Doa itu dimanapun sampai. Ya. Tapi kalau kita berziarah kubur, itu kan juga ada sunnahnya, gitu loh. Kalau kita berziarah kubur kan juga ada sunnahnya, gitu loh. Sekarang begini, Iya. Rasulullah saja ketika beliau umur 4 tahun dikembalikan dari Halimatus Sa'diyah ke pangkuan ibunya, dan setelah itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun Rasulullah kan diajak ziarah kubur, kan gitu Iya, kan, kepada ayahnya ya, Abu. kakek ke ibunya. Nah, sehingga Rasulullah diajak ziarah kubur, ditunjukkan kuburan ayahnya, kan begitu kan, berarti kan ada sunahnya. Kalaupun itu tidak, misalnya kok tidak boleh atau bahkan ada yang mensyirikkan dan sebagainya, saya yakin Bunda Aminah nggak akan melakukan itu. Aminah itu orang yang mukminah, yang solihah, kan begitu ya. Dijak ziarah kubur dan bahkan kembali ziarah kubur itu dalam perjalanan ibunda kan sakit terus meninggal, kan begitu ya. Nah terus ketika kita itu umroh atau haji kan juga ada itu ziarah kubur Nabi Muhammad ya, walaupun hanya lewat kan juga ada. Kalaupun toh itu tidak berguna, loh kenapa? Roda ya, ya, roda makam Nabi. Kenapa?
gitu ya. Jadi eh, boleh, monggo. Kenapa harus ziarah kubur? Nggak ziarah kubur nggak apa-apa kok. Tapi kalau kita hadir kan 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 dikatakan di hadis tadi kan dia juga tahu, juga dia juga tahu. Sebentar Nggih. Bang, ya. Sebentar saya ada tamu sebentar. Oh, nggih, nggih, apa Saya tuh? ada tamu sebentar, Pak. Tinggal. Bentar. Nggih, nggih. Ya. Sambil menunggu Ustadz Zainal, monggo kalau misalnya dari peserta, dari teman-teman, dari anak santri, monggo kalau ada yang mau ditanyakan tanya langsung, monggo nggak apa-apa. Nggih. Dari Ini dari yang rekan-rekannya Mas Adi, ada yang hadir nggak ini? Mbak Mufarihah saja. Mbak Alfiah ini juga nggih. Mbak Alfiah ini, Mbak Alfiah Nggih, ngapunten niki. temennya Mas jamaah. Nggih, saking Lampung. Oh, saking Lampung, Masya Nggih. Allah. Tebing ya, Alhamdulillah. Barakallah Mbak Alfia, sakit tumut, Amin. mugi-mugi manfaat. Amin, amin, amin. Insyaallah. Hmm. Nggih, nggih. Dados tumut ingkang pengajian Gus Gus Bisri menika nggih. Nggih, nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Mbak Alfia, alhamdulillah, barakallah. Angkatanipun sinten Mbak Alfia? itu ya. Ya. Iya. Angkatannya Dian nggih, Mbak Alfia. Oh, angkatannya. Aduh, angkatan siapa ya saya? Mbak Itu. ini. Mbak Eti, Dokter Eti. Oh, Oh, hati-hati. oh, di Etik, nggih, nggih, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Saking Lampung ya, Masya Allah, jauh sekali. Matur nuwun, Mbak Alfia. Nggih, Nggih, sami-sami. barakallah. Nggih. Dari Bu Tanti, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo nanti. Eh, Bu Febri, Pak Rizal mungkin ada yang mau tanya. Alhamdulillah. Ini Nggih, monggo Pak. Lanjut. nggih. Alhamdulillah, monggo. Lanjut lagi, masih ada waktu sedikit ini, monggo. Lanjut nggih, Ustadz Oke. Zainal, monggo. Tafadhol. Ya, jadi itu tentang surat Al-Mulk ya. Di Allah Nggih, itu dalam kemahakuasaannya itu dibuktikan kalau orang-orang kafir gak percaya Al-Quran ya wis kon gawe ae Muhammad kan. Ini juga begitu. Nah, kalau orang-orang kafir masih saja tidak percaya dengan kekuasaanku, ya suruh melihat langit. Ada enggak yang cacat? Jangan sekali, diulangi lagi, silakan silakan dilihat. Jadi Allah itu ya fair saja dengan orang kafir. Jadi betul-betul Allah itu maha. Farji'il basara hal tara min futur ay fakarrir an-nadra fis samawati wal ardi. Tumarji'il basara karrataini. Coba lihat lagi. Itu terus yang qalibu ilaikal khosian, maka pandanganmu itu akan kembali kepadamu dengan pandangan yang khusyuk, yang pandangan yang lemah, khasir, tidak. Kemudian karota ini terus yang qalibu ilaikal basaru khosian wa wa khasir wa wa dalilun ala kasratin nadri. Tuma bayyana wa zayyana bis sama'an nujum. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Dan sungguh benar-benar zayyana kami menghiasi as-sama langit ad-dunya dunia. Sama ad-dunya itu ya yang disepakati oleh ahli tafsir ya langit yang paling dekat dengan bima sobiha bintang-bintang dengan bintang-bintang waja'alnaha dan kami jadikannya bintang-bintang itu rujuman pelempar lisyayatin bagi setan-setan waja'alna laha qaidatan ukhra wa hiya rujmu wa rujuman lisyayatin
Jadi bintang-bintang itu berada di dalam langit, gugusan-gugusan bintang, yang miliaran bintang, ya, yang berada di langit satu, yang berada di langit kedua, ketiga, dan keempat. Itu Allah ciptakan adalah sebagai hiasan bagi langit. Selain hiasan, itu adalah untuk rujuman lisyayati, untuk melempar setan-setan. Nah, setan-setan yang dilempar itu apa? Karena setan itu sering mencuri-curi dengar berita yang ada di Lauhil Mahfud. Ketika setan itu mencuri-curi dengar, langsung ada setan, ada bintang yang memburu atau melempar, ada bintang yang melempar setan-setan yang berusaha untuk mencuri berita-berita yang ada di Lauhul Mahfuz. Terus ada pertanyaan begini dari sesama ahli tafsir. Maksudnya bintang melempar itu bagaimana? Bintang itu kan planet juga dan besar. Kalau melempar setan, berarti bintang itu akan berpindah dari tempatnya, begitu ya. Nah, kalau berpindah dari tempatnya terus gimana? Tak gitu besarnya. Maka ada yang menjawab, yang melempar itu adalah asy'alatu, bahwa asyabu. Jadi maksudnya melempar itu adalah nyalahnya, sorotnya, begitu loh. Jadi bukan berarti bintang itu pindah tempat terus ngantem mengenai setan tuh enggak, tapi nyalahnya itu. Ya, segampangannya kayak senter lah, Bang. Kan disorot gitu loh, Mas. Jadi bukan kok senternya yang pindah, tapi nyalahnya senter itu yang mengenai orang yang dicari itu. Itulah logikanya itu seperti itu. Nah, itu ada pertanyaan dari sesama ahli tafsir yang sama-sama pinter. Tembak nih, kayak ditembak nih. Iya, ya seperti itulah. Jadi, ya sekali polisi dolek maling disorot. Mosok senternya sih gatem no kan. Kayak nembak drone nih, pakai drone. Jadi seperti itu. Maksudnya setan-setan untuk melempar setan-setan itu, waja'alna harujuman lisyayatin, kami jadikan juga bintang-bintang itu sebagai melempar setan-setan. Kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar setan-setan itu, maksudnya bukan bintangnya yang pindah tempat terus mengenai setannya, tidak gitu. Ngalahnya itu yang nyorot ke setan, ya dia lari. Terus wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka orang-orang kafir adzabas sa'ir, siksa yang menyala. Hayya'na wa'atadna lisyayatin, disediakan bagi setan-setan tadi fil akhirah, pada hari akhirat, ba'dal ikhraq, sesudah dibakar syihabi dengan sorotnya bintang tadi, fitunya al-adab al-musta'ir wa huwa an-nar al-muqadah. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang-orang yang mereka kafir dengan Tuhan mereka, adzabu jahannam, itu mereka akan dimasukkan ke adab neraka. Ay walil kafirina bi rabbihim adzabu jahannam aidon, termasuk tidak hanya setan, orang-orang kafir juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Falaisal adzabu mukhtassun bisyayatin, jadi tidak hanya neraka jahanam itu khusus bagi setan, tidak, bal huwa likulli kafirin, kan tetapi neraka jahanam itu juga bagi orang-orang kafir billahi kepada Allah. Orang-orang yang kafir pada Allah
minal insi dari bangsa manusia, wal jinni dan dari bangsa, wa bi'sal masir dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal, wa bi'sat annaru marji'an wa masironil kafir. Idza ulqu fiha, ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalamnya, ai idza qadhafu wa taraku fi jahannam, ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kama yatrahul hatabu finnar al-adima, sebagaimana dilemparkan kayu-kayu bakar itu ke dalam api, sami'u laha syahikon, ya, mereka mendengar, mereka yang dilempar tadi, orang-orang kafir, laha bagi neraka, syahikon. Nah, syahikon itu sami'u li jahannam sautan mungkiron, neraka jahanam itu bersuara karena marahnya dengan apa itu orang-orang kafir, kasautil khimar, seperti suaranya khimar. Jadi neraka jahanam itu bersuara dan bersuara seperti suaranya khimar yang meraung itu, yang siap untuk membakar orang-orang kafir. Neraka jahanam. Bisyiddati tauqidiha, karena apa itu sangat dahsyatnya nyalahnya neraka jahanam. Qala Ibnu Abbas asy-syahiqu li jahannama indal qail kafir. Ketika orang kafir tadi dilemparkan, neraka jahanam menyambut dengan suara yang keras kayak suara khimar itu. Waya tafawut waya taghla tagli bihim kama yagli al-marjiyah. Neraka jahanam itu menggelegak umum, ini kayak banyu ya yang direbus itu, min syiddatil ghadabi, karena marahnya pada orang-orang kafir yang mendustakan akan kekuasaan. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir-hampir apa itu suara itu pecah minal ghaib karena kemarahannya. Teriakan neraka jahanam itu seakan-akan memecahkan telinga mereka karena saking marahnya. Ulama ulqiya fiya faujun, setiap kali dilemparkan ke neraka jahanam faujun, sekelompok jama'atun minal kufar, kelompok orang-orang kafir, sa'alahum khazanatuha, maka sa'alahum khazanatuha, para penjaga neraka itu bertanya, ai sa'alatahum al malaikatu al muwakilun ala jahannam wahum az-zabaniyah, malaikat zabaniyah yang bertanya itu, alam ya'tikum nadir, wahai kalian sampai dimasukkan neraka jahanam, apakah belum datang kepada kalian nadirun, seorang yang memberi peringatan? Qala al-munfassirun hadza soal ziyadatun lahum fil iman. Pertanyaan ini menambah hinanya apa itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kamu sampai masuk neraka jahanam ini, apakah belum ada seorang rasul yang datang kepadamu memberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Mereka semuanya menjawab, ya, telah datang kepada kami nadhirun, seorang pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami mendustakan. Hanya dia mengakui bahwa dia itu telah berbuat dosa dan berbuat salah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun kepada para nabi dan para rasul. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan mereka orang-orang kafir itu malah mencela bahwa para rasul yang mengaku menjadi rasul yang membawa firman Allah itu, dia itu berada dalam kesesatan yang besar. Itu orang-orang kafir itu baru merasa bahwa pengakuan dosa mereka itu betul-betul terjadi.
Ma anzalallahu syai'an minal wahyi hada i'tirafun minhum. Ini pengakuan adlillah wa iqrar, dan dia berikrar bi annallaha azaha ilaluhum bi bi'satil rasul kiram. Jadi dia mengakui dia itu yang mendustakan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, dan mereka berkata, andaikan kami dulu itu mendengar, au naqilu, dan kami menggunakan akal kami sehingga kami beriman, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Fa'tarofu bidambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka, ay fa'aqraru ijramihim wa takdibihim lirrusul, mereka mengakui perbuatan dosa mereka. Fasuqal li ashabis sa'ir, maka celakalah, jauh dari rahmat Allah, di ashabis sa'ir, bagi penghuni neraka, bagi penghuni neraka sa'ir. Nah, itulah itu pertama dalil tentang kekuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dalil kekuasaan Allah yang bisa membuat langit tanpa tiang sampai 7 langit dan menghiasinya dengan bintang-bintang yang bercahaya. Bintang-bintang itu sebagai zina, penghias dari langit itu, dan juga rujumal lisyayatin. Bintang-bintang itu juga ada difungsikan untuk melempar setan-setan yang mencuri berita dari langit. Dan setelah itu hukuman Allah terhadap orang-orang kafir yang mendustakan akan kebesaran Allah dan mendustakan para rasul, dan termasuk yang dibawa oleh para rasul, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian setelah itu innalladzina, Allah pasti berfirman pada orang-orang yang beriman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, mereka takut rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, dikala walaupun Tuhan itu ghaib, tidak bisa dilihat, ya khafuna rabbahum walam yarawhu, mereka takut kepada Tuhan mereka walaupun tidak melihat, wa yakufuna anil ma'as, sehingga dia itu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, talaban limardhatillah, untuk mencari ridho Allah, takut akan siksa dari Tuhan, sehingga menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Lahum maghfiratun, maka bagi mereka adalah ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Pahala yang besar, ya. Itulah balasan bagi orang-orang kafir, dan juga bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dan kita akan monggo belum berakhir. Mungkin ada yang mau tanyakan di hari peserta. Dari ini kemudian ada bapak saya juga, ada Prof. Supri, ini bapak saya. Mungkin ada yang mau tanyakan. Dari Pak Rizal. Monggo Pak Rizal. Pak Rizal, monggo. Ini adik saya ini, Ustaz. Insyaallah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ustaz, mau tanya. Saya mau tanya tentang ini, Ustaz. Bagaimana menjelaskan itu surat Al-Mu'minun ayat 100 mungkin kalau nggak salah itu ya. Yang di situ dikatakan kalau ruh orang yang sudah meninggal itu ditahan atau ditempatkan dalam ruang tempat yang sangat tertutup rapat. Nah, itu bagaimana menjelaskan kalau tadi Ustadz bilang itu orang yang sudah meninggal bisa mendengar. Nah, padahal di surat Al-Mu'minun itu ditempatkan ruh yang orang sudah meninggal itu ditempatkan dalam ruang yang tertutup rapat. Aksesnya artinya hanya Allah aja yang bisa masuk di situ. Nah, itu gimana jelaskan
kok bisa mendengar? Padahal kan Allah bilang di surat Al-Mu'minun itu tertutup rapat, hanya Allah yang punya akses ke situ. Itu Ustaz. Oke, Oke, mantap oke, Ustaz. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, semua yang terkait dengan kegoiban, ya, termasuk ruh ini kan gaib ya, itu tertutup rapat dari gaib ya. Itu sudah bukan ruang lingkup kita ya, untuk masuk ke sana ya. Bukan ruang lingkup kita untuk masuk ke sana ya. Terus kalau sudah gaib itu berarti ya sudah Allah sendiri yang maha tahu. Jadi walaupun ruh itu disimpan di tempat yang terbaik hanya Allah sendiri, tapi Allah yang maha kuasa juga masih bisa memberikan hak untuk ruh itu bisa mendengar dari mana saja. Nah, contohnya begini Pak. Kita pahami Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad di langit ini ketemu Nabi ini, di langit ini ketemu Nabi ini, di langit ini ketemu Nabi ini. Nah, padahal kan juga sudah meninggal kan begitu kan, sudah meninggal. Seperti Nabi Muhammad itu di langit ke-6 itu ketemu Nabi Musa, terus setelah itu ditanya berapa yang diwajibkan ke kamu, 50 waktu, mau Abu Musa, balik omane, kairo kuat umatmu. Itu kan juga ketemu, dan juga Nabi Muhammad ketika di Masjidil Aqsa itu sholat 2 rakaat, terus ketemu dengan para nabi, terus Nabi Muhammad disuruh jadi imam ya. Itu bahasan-bahasan kegaiban yang sudah bukan di alam musyahadah. Bahasa bahasa tasawufnya itu bukan di alam musyahadah, bukan alam yang bisa dilihat oleh kita ya, berarti hanya Allah wis, artinya ya Allah yang maha kuasa seperti itu ya. Tadi juga disampaikan oleh Abaroy, ada yang mengatakan kenapa harus ziarah kubur, berdoa saja dari sini, apa bisa mendengar. Ya, Allah yang maha kuasa, kalau kegaiban itu berarti wis gak bisa dirasionalkan gitu ya, nggak bisa dirasionalkan, sudah Allah sendiri yang maha. Kali begitu bagi. Oke. Gimana Pak Syukran, Rizal? Ustaz. Oke, Oke, syukran jazakallah Ustaz. oke, oke. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Saya Ya, rasa, saya kira saya, pertanyaan ini kita oke, akhiri oke. mawon, nggih. Oh Soalnya gitu. sudah lewat dari 1 jam ini. Sudah ada Oh, yang nggak nyemprit ini. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Kok jadi begini, mungkin. saya beri satu lagi ilustrasi biar untuk kegaiban. Kalau Oke. ini kan masih di alam musyahadah ya, tapi nyata. Nih, ada guru di salah satu sekolah di Jember. Eh, Rombongan ada rapat dinas gitu, sehingga berangkatlah kepala sekolah itu dengan beberapa guru untuk menghadiri rapat itu. Oke. Nah, di tengah perjalanan itu kecelakaan, ya, kecelakaan dapat musibah, sehingga yang paling parah adalah kepala sekolah, sampai gegar otak, sampai tidak sadar. Nah, ketika tidak sadar maka dibawa ke rumah sakit dan masuk ruang ICU, ya, ruang ICU. Nah, ruang ICU juga tidak boleh ditunggu oleh siapapun, tertutup. Nah, kemudian sudahlah, ada jalan keluar ya, kecuali menunggu sadarnya. Kata tim dokter, Bapak ini bisa sadar dari siumannya itu ya kurang lebih 2 bulanan, karena gegar otaknya terlalu parah. Maka ya sudah, keluarga juga menunggu keputusan saja. Nah,
Ketika itu ibunya, ya istrinya itu mengajak anak-anaknya yang masih berusia di SD, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, itu selalu membaca Al-Quran. Ditujukan kepada ayahnya yang masih koma di ruang ICU. Terus dibacakan. Anaknya diajak membaca Al-Quran, ditujukan kepada bapaknya yang masih koma, belum sadar di ruang ICU. Terus, nah berjalannya waktu, ya 2 minggu, 3 minggu, 3 minggu, itu ternyata orang ini bangkit dari tempat tidurnya. Ya di rumah sakit itu, yang tidur terlentang itu tiba-tiba sadar dan duduk itu. Sadar dan duduk, lalu para suster kaget dan heboh. Akhirnya manggil tim dokter. Itulah ya. Akhirnya manggil tim dokter. Bahwa pasien yang diprediksikan itu sampai 2 bulan baru sadar, itu tiba-tiba 3 minggu itu sudah sadar dan duduk. Datanglah tim dokter. Tanya dan keheranan dokter. Bapak, ini prediksi saya, Bapak ini bisa sadar itu kurang lebih 2 bulanan. Ini masih 3 minggu. Bapak sudah tiba-tiba duduk dan sadar. Ini Bapak yang menyebabkan Bapak sadar dan sembuh. Dia menjawab, dokter, saya terbangun dari siuman ini karena saya membaca Al-Quran, saya mendengar bacaan Al-Quran dari coba. Saya sadar ini karena saya mendengar bacaan Al-Quran dari ini kegaiban. Kalau kita pikir itu nggak ada mic yang ke sana, nggak ada kabel yang ke sana, tapi kok bisa mendengar. Ya ini sudah hanya Allah. Jadi akhirnya juga sembuh. Nah, nah, seperti orang yang meninggal tadi, mereka bisa dengar bahkan pendengaran itu karena ya, mereka itu sebenarnya tidak mati, hanya saja berpisah dari satu tempat di dunia menuju ke alam. Mereka masih sangat butuh untuk didoakan dan mereka senang kalau diziarahi, ya. Senang kalau diziarahi dan bisa. Nggih, nggih Ustaz. Nggih, nggih. Mungkin ini termasuk ilmu kita memang masih sangat dangkal sekali ya. Seperti ini saya ingat dulu tahun 70 80-an kita belum pernah ada HP. Waktu itu ada film yang di bioskop yang di mana itu waktu saya masih SMP apa zaman dulu itu. Itu ada orang yang bisa komunikasi waktu film apa Superman apa itu. Star Trek ya. Saya masih kecil. Itu bisa komunikasi dengan orang lain yang ada di benua lain itu dengan menggunakan monitor gitu, TV. Ternyata sekarang terbukti bahwa kita bisa walaupun di Lampung, di Surabaya, ada di Wage gitu ya, ada di Anur, kita bisa komunikasi seperti kayak kita Iya, ketemu. iya, 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 Walaupun hal ini dulu mustahil ya. Gitu ya Pak Rizal ya. iya, Mudah-mudahan kita yang masih manusia lemah ini belum paham, tetapi sebenarnya buat Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Walaupun tertutup iya. dalam gitu ya Ustaz Ngapunten kira-kira Oke, oke, ini. oke, Bu. Oke, saya akhiri. Memang pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang pertama perdana. Saya itu Oke, karena oke. berangkat, kenapa saya kepin eh, sangat minta mohon ada Ustadz Zainal yang bisa membantu kami-kami ini belajar khususnya tafsir karena memang hal ini sangat presisi tidak sebanyak orang kalau ngaji-ngaji yang lain. Jadi harus ada ahlinya dan alhamdulillah. Nah, ini berangkat saya itu merasa prihatin Ustadz bahwa saya ini khususnya Oke. nggih, saya ini belajar bertahun-tahun dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai spesialis itu saya itu hanya terprogram hanya untuk belajar kedokteran saja, Ustaz. Nah, tapi saya belum pernah belajar Al-Quran yang secara terprogram seperti itu. Makanya itu, sebelum terlambat semuanya, saya tuh kepingin belajar mulai sekarang itu
belajar Al-Quran yang terprogram gitu Ustaz. Nah, isinya bagaimana? Kita belajar nggak hanya sekedar membaca, tapi juga kita belajar untuk bisa memahami dan mudah-mudahan itu nanti Allah ridho dengan belajar ini nih akan lebih mudah untuk bisa mengerti Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih bisa dekat hati sama dengan Allah. Gitu Ustaz. Oke, 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 oke. Oke, Berarti Mas anu Bang ya, mudah-mudahan. besok surat Al-Qalam nggih, pertemuan berikutnya. Ini Surat ditulis. Al-Qalam. Eh, eh, kalau Besuti. misalnya ini dituntaskan pripun nggih Ustaz? Ya. Oh, gitu. Oke, Ini oke, oke. sampun tuntas napa dereng nggih? Ini ki sampun tuntas napa dereng Ustaz kalau Belum, menurut belum, Ustaz? belum. Oh, Gak ngaten. apa-apa kita tuntaskan, nggak apa-apa. Santai Nggih, saja, Pak. mangke Biar, nggih. Niki biar tahu dituntas. isinya surat Al-Mulk secara lengkap gitu. Nggih, nggih. Oke, pun. Niki luar biasa saya sekali Ustaz ini surat ini. Saya sering baca tapi juga Oke, baru paham sekarang Ustaz. Nggih. oke, oke, Saya kira oke. cukup segini ya Ustadz ya. Oke, oke. Sebelum kita tutup, saya mohon ditutup dengan doa saking Ustadz Zainal. Monggo Ustadz. Oke, oke. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna Amin. salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa Amin. tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksir. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك رضاك الجنة ونعوذك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من Nggih, الشيطان nggih. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Ihdinas siratal Nggih. mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustadz. Mungkin jadi amal soleh dan untuk semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dimanfaatkan jadi barokah, barokah, barokah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang kita akan sampaikan selanjutnya. Saya mohon maaf. Monggo kalau kalau mau undur diri Ustadz Zainal sakit saya juga tutup sampai sini. Oke. Terima kasih. Matur sangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam. wabarakatuh. Atur nuwun.